Dinda! Kamu ngapain di sini ya? Masih punya muka kamu datang ke sini? Semua ini terjadi gara-gara kamu, Dinda. Sekarang pergi, please. Pergi! Enggak, Mas. Bukan gara-gara Dinda, Mas. Bukan. Udah nggak, Mas? Jangan kayak begini lagi di depan jenazahnya Mas Amir. Maya, bawa Dinda pergi dari sini. Aku nggak mau lihat mukanya lagi di sini. Aku bilang pergi! Angkat keranda jenazah Mas Amir. Tapi kita tidak akan langsung ke pemakaman. Maksud Ibu? Kita akan bawa keliling desa keranda ini. Supaya Mas Amir bisa lihat. Semua kekayaan yang dia miliki di dunia ini untuk terakhir kalinya. Bu, tapi untuk apa? Turuti apa kata Ibu. Jangan tinggalin Mila lagi. Mila udah kehilangan ayah. Mila gak mau kehilangan ibu. Ibu janji. Ibu janji gak akan tinggalin kamu lagi ya sayang. Alhamdulillah, kita terbebas dari kekejaman keluarga mereka. Tapi Ibu masih khawatir dengan kakak kamu yang masih mendekam di penjara. Iya Bu, Bu jangan cemas ya. Insya Allah kita harus cari cara supaya membebaskan Mas Bisma dari penjara. Dan salah satu caranya kita hanya bisa berdoa sama Allah. Insya Allah, Allah pasti akan mendengarkan doa kita. Dan Allah nggak akan pernah meninggalkan kita semua. Iya, kamu benar. Allah nggak akan pernah meninggalkan. Mas Bisma! Ya Allah! Bisma! Mas Bisma! Bu, maafkan Bisma, Bu, membuat Ibu cemas. Alhamdulillah, Mas. Bisa bebas? Gimana ceritanya? Ceritanya panjang, Aisyah. Mas Bisma juga nggak menyangka kalau... Mas, gimana kalau segera kita bahas masalah pernikahan aku? Vita, kakak kamu baru aja bebas menghirup udara. Nggak bisa besok bicara soal perkawinan. Bu, sebelum semuanya terlambat, Bu. Aku ingin segera menikah. Ya Allah. Gimana kalau... Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. La ilaha illallah. 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 Bu Rahayu. Apa keranda mayat itu ada di sini? Apa maksud mereka? Ngapain juga? Jenazahnya dibawa ke sini. Bisma, saya datang kemari untuk meminta kamu memenuhi janji kamu. Janji kamu untuk mengabulkan semua permintaan aku. Anakku Amir sudah meninggal. Dia sudah pergi. Tapi persengketaan kita belum selesai. Amir meninggalkan istri dan 2 orang anak.
Sekarang, saya minta kamu memberikan hak milik atas tanah kamu kepada istri dan 2 anak Amir. Saya juga dengar adikmu akan menikah. Saya bisa buatkan pesta yang mewah buat dia. Selama ini aku emang tahu kalau ibu itu adalah orang yang sangat licik. Tapi kali ini aku benar-benar gak nyangka. Ternyata ibu sangat-sangat licik. Dia mampu loh menyingkirkan kematian anaknya sendiri hanya demi sebidang tanah. Good job ibu. Kasihan ya Bismaku yang malang. Kamu tenang aja, aku gak akan ninggalin kamu, sayang. Bagaimana? Bu Rahayu, ibu boleh minta apa saja. Asal jangan tanah itu. Bu, kenapa kita masih harus bicarakan soal tanah di depan jenazahnya Mas Amir? Diam kamu. Kamu tidak berhak ikut campur di sini. Ini masalah saya dengan Bisma. Saya minta kamu untuk memenuhi janji kamu, Bisma. Saya akan kembali menyeret kamu ke penjara kalau kamu tidak bisa memenuhi janji kamu. Tidak. Saya tidak akan pernah menjual tanah itu. Saya tidak main-main, Bisma. Saya bisa buktikan semua ucapan. Bu Rahayu, saya mohon sama ibu. Minta apa saja, asal jangan tanah itu, Bu. Jadi itu alasanmu membebaskan anakku. Kamu memang benar-benar perempuan terkutuk. Bahkan mayat anakmu dijadikan alasan untuk mengambil keuntungan. Dasar. Vita, tolong bawa ibu masuk. Biar aku selesaikan masalah ini. Dasar perempuan terkutuk. Ibu gak nyangka. Apa yang dilakukan? Hanya karena harta. Mabuk tanah. Mabuk harta. Tanah lagi, tanah lagi. Sabar istighfar. Jadi kamu akan memenuhi semua permintaan aku. Benar. Apa saja. Asal bukan tanah itu. Apakah di sini ada yang membawa Al-Quran? Saya ada, Bu. Kamu harus hati-hati, Mas. Jangan sampai kejebak sama dia. Berikan Al-Quran itu ke Bisma. Saya minta Bisma bersumpah demi Al-Quran. Iya. Saya berjanji. Sekarang saya tidak akan lagi meminta tanah itu. Tapi saya akan mengajukan permintaan yang lain. Saya akan meminta adikmu. Tunggu. Jangan Aisyah. Kalau sampai Aisyah celaka, aku nggak akan tinggal diam. Saya tidak akan mencelakainya. Tapi justru saya akan memberikan tempat yang terhormat buat dia. Apa maksud ibu? Saya akan nikahkan adikmu dengan putra saya, Arif. Gimana ini, Bu? Kira-kira rencana apa lagi sih yang bakal ibu aku lakuin? Ibu ngapain diam aja? Ya udah kamu diem dong. Kamu tuh nggak usah bikin aku tambah panik. Aku juga lagi mikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tina. Aku nggak mungkin bisa mencegah ibu sekarang. Lagi pula, aku juga nggak pernah benar-benar mencintai Arif kok. Ya, tapi aku penasaran aja. Apa sebenarnya rencana ibu? Apa maksud semua ini, Bu? Ibu sudah gila ya? Restu,
Saya sudah bilang kamu jangan ikut campur pada masalah ini. Selama ini ibu sudah selalu menuruti kamu. Sekarang kamu harus ikuti apa kata ibu. Saya harap kamu memenuhi janjimu. Karena kamu sudah berjanji demi Al-Quran. Kalian semua boleh pulang. Saya akan tetap di sini bersama anak saya Amir. Sampai Bisma ini mengabulkan semua permintaan. Bu, Tina nggak mungkin diam aja ngeliat majikan kesayangan Tina dizolimin begini, Bu. Ibu kenapa diam aja sih, Bu? Ini tuh namanya penghinaan. Masa Ibu Rahayu mau nikahin Pak Haru sama orang lain, dengan minta izin dulu sama Ibu? Ibu kan istrinya, Ibu protes dong, Bu. Ngapain aku harus protes? Justru aku suka kok sama rencana ini. Saya nggak salah dengar, Bu. Ya iyalah, biarin aja. Kenapa? Toh selama ini juga aku nggak pernah benar-benar mencintai Mas Arif. Lagian dengan Mas Arif punya istri baru, pasti perhatiannya bakal terbagi. Dia makin gak sadar kalau aku ngebet banget sama laki-laki lain. Bisma. Bagaimana Bisma? Berani kamu melanggar sumpahmu sendiri demi Al-Quran? Berani? Gak ada sumpah yang dilanggar. Karena ibu sudah memperdayai Mas Bisma karena kelicikannya ibu. Sumpah itu tidak sah. Mas Bisma gak harus penuhi sumpah itu. Masih berani kamu bicara sama ibu? Asal kamu tahu, ibu akan tetap di sini. Sampai Bisma memenuhi apa yang dia janjikan demi Al-Quran. Arif, bawa adikmu pulang. Lepasin. Lepasin aku. Mas Bisma, jangan mau ditipu, Mas. Jangan penuhi sumpah itu. Jangan serahkan Aisyah, Mas. Aisyah, maafkan aku, Aisyah. Aku benar-benar bodoh. Apa yang sudah aku lakukan? Aku telah menjual adikku sendiri. Kenapa seperti ini, Mas? Maafkan aku, Aisyah. Aku lebih baik di penjara daripada harus menyerahkan kamu ke mereka. Aku lebih baik mati. Silakan kamu berkata apa saja, Bisma. Buat aku, sumpahmu sudah cukup. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap di sini. Mas, gimana? Kenapa mereka belum pergi, Mas? Sebenarnya mereka tuh mau apa sih? Bu Rahayu memaksa Aisyah untuk menikah dengan Arif. Apa? Enggak, Bisma. Ibu gak setuju. Lebih baik ibu mati daripada... Tapi Bu, Mas Bisma udah berjanji di bawah Al-Quran. Bisma, bagaimana mungkin kamu menyerahkan adikmu kepada serigala-serigala itu? Kenapa? Aku tahu aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku minta maaf. Enggak, Mas. Mas nggak bodoh kok. Ini semua karena Ibu Rahayu yang licik. Astagfirullahaladzim, Bisma. Kenapa sih kamu menyerahkan adikmu kepada laki-laki yang sudah menikah? Sekarang kamu bilang sama aku, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka sampai nipu kamu dan kenapa kamu sampai bersumpah di bawah Al-Quran? Batalkan, Bisma. Batalkan semua ini. Ibu gak rela. Ibu gak rela mereka mengambil Aisyah. Sekali
tanya sama kamu ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku yakin banget kamu nggak mungkin begitu aja melepaskan Aisyah. Risma, mereka menjebak aku. Aku dipaksa untuk bersumpah tanpa aku ketahui di belakang aku mereka meminta Aisyah untuk menikah dengan Arif. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu nggak ada kewajiban untuk memenuhi sumpah itu, Mas. Kamu nggak berdosa di dalamnya. Justru mereka yang berdosa karena mereka udah nipu. Demi Allah, Mas, jangan pernah kamu menyerahkan Aisyah. Jadi Mas mau membiarkan mereka tetap di sana dengan keranda mayat itu? Ya Tuhan, lalu bagaimana aku akan menikah dengan keadaan seperti ini? Lihat Aisyah, apa yang aku khawatirkan benar-benar terjadi. Tidak akan ada pernikahan di sini. Lalu siapa yang dirugikan, ha? Siapa? Kita. Bisa nggak kamu berpikir untuk tidak memikirkan diri kamu sendiri? Kamu mengorbankan adik kamu untuk membahagiakan kamu. Selalu aku yang salah. Aku memang bukan siapa-siapa di sini. Kalian cuma mikirin Aisyah dan Aisyah. Sedangkan aku, hidup aku hancur. Hancur! Vita,